Baik, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Baik, sudah jauh lebih baik ya. Halo, selamat malam Sobat Logos.id dan juga Sobat Bersuasembada. Kembali lagi bersama kami di sini untuk Henry Kiruk. Eh, Kali ini kita akan banyak membahas berkaitan dengan chapter Holding My Sisters, Feminist Solidarity, bersama dengan Kak Michelle Gunawan dan juga Kak Sania. Em, Mungkin untuk kepada Kak Michelle dan juga Kak Sania bisa bergabung untuk on cam juga. Oke, sudah terlihat nih wajah-wajah cantik dari Kak Michelle dan juga Kak Sania. Oke, sebelumnya salam kenal Kak Michelle dan juga Kak Sania dan juga teman-teman Logos.id dan juga Bersuasembada. Perkenalkan saya Fadel Arsya yang akan memandu jalannya forum pada malam hari ini ya. Eh, Sebelumnya mungkin aku pengen kenalan lebih lanjut nih dengan Kak Michelle ya. Halo Kak Michelle. Mungkin Halo, bisa diperkenalkan kembali kepada teman-teman di sini. Saat ini sedang ada kesibukan apa mungkin? hmm, halo teman-teman, selamat malam buat yang di Indo, mungkin ada yang di luar juga. Aku Michelle, sekarang kesibukannya bekerja, tapi suka banget baca-baca bukunya Bell Hooks. Dan even though mungkin aku nggak pernah ada pengalaman mengajar di ruang kelas secara akademik ya, tapi pekerjaanku selama ini involve aku juga untuk mengajar di kantor, lebih tepatnya di bagian mungkin sales and marketing ya, jadi kayak sesi training gitu. Dan karena udah baca buku Bell Hooks, jadi beberapa kali coba menerapkan gimana nih konteksnya kalau di adult learning gitu ya, orang dewasa yang belajar. Nah, mungkin nanti kita lebih lanjut bahas langsung di sesinya ya, Kak Fadel. Thank you. Belum di-unmute, Kak, yang dari audionya tadi. Oke, oke dari Kak Michelle sudah ya, sudah perkenalan diri kembali. Sekarang kita bergeser nih ke Kak Sania. Dipersilakan untuk bisa memperkenalkan dirinya dan sekarang lagi sibuk apa aja nih Kak? Halo, selamat malam teman-teman semua. Makasih sudah meluangkan waktu di malam minggu ya, mungkin terutama yang di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Eh, halo Kak Fadel, Kak Michelle, salam kenal juga, aku Sania. Sama sih kayak Kak Michelle, aku saat ini bekerja. Mungkin latar belakangku dulu aku S1 S2 psikologi. Kemudian sebetulnya tahu Bell Hooks karena dari psikologi pendidikan dulu pas zaman S1. Karena dari Paulo Freire gitu awalnya. Tapi sebetulnya kalau baca-baca Bell Hooks sendiri kayak baru akhir-akhir ini sih. Ya, mungkin itu latar belakang singkatku kali ya. Terima kasih. Oke, thank you so much Kak Sania atas perkenalan dirinya kembali ya. Dan di sini kita punya latar belakang yang berbeda-beda ya. Dan semoga dari latar belakang tersebut bisa memberikan banyak insight yang lebih luas lagi, em, supaya nanti lebih robust ya untuk pembahasannya dan juga discussions-nya juga. Dan tentunya nanti juga akan ada kesempatan untuk teman-teman Logos.id baik dan juga bersuasembada untuk bisa turut serta ya dalam diskusi ini nanti setelah ada pemaparan dari Kak Michelle dan juga Kak Sania. Sebelum itu, Kak Michelle dan Kak Sania nanti untuk pemaparannya akan aku berikan selama 30 menit masing-masing. Jadi bisa dimaksimalkan di waktu tersebut dan nanti kita akan lanjut untuk discuss bersama teman-teman di sini ya. Oke, kalau kayak gitu mungkin dari Kak Michelle atau dari Kak Sania dulu nih yang pengen memulai untuk discussion hari ini nih. Kasannya dulu boleh? Bebas aku.
Oke, oke, oke. Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh aku dulu. Oke. Oke. Aku izin share screen ya sebentar. Oke. Oke, sudah terlihat ya, Kak? Oke, aman ya. Oke. Aman. Oke, jadi selamat malam teman-teman semua. Mungkin sedikit perkenalan lagi kali ya. Jadi aku Sania dari Bersuasembada. Kalau Bersuasembada sendiri ini adalah kami itu adalah ruang diskusi inklusif. Jadi siapapun gitu boleh join dan biasanya kita nggak cuman bahas buku aja sih, kadang bahas film juga. Terus mungkin kayak komentar-komentar keseharian gitu terkait isu-isu sosial politik dan lain sebagainya. Dan biasanya kami tuh diskusinya juga nggak ada format narasumber ataupun peserta gitu. Jadi biasanya kami di sana itu sebagai fasilitator atau moderator dan siapapun yang mau membahas terkait bukunya gitu, terkait insight-insight dari buku atau film yang kami bahas itu boleh gitu. Kemudian juga aku sekalian mau promosi kali ya. Jadi kami Bersuasembada itu akan ngadain diskusi offline bukunya, aku punya buku di sini, bukunya Payani, judulnya Payani, buatan Mbak Ida Fitri. Ini buku menurutku banyak overlap juga dengan topik yang akan kami bahas di malam ini. Topiknya itu terkait gimana konflik militer di sana gitu ya di Aceh dan GAM itu berdampak kepada perempuan gitu. Nah, diskusinya itu akan diadakan di Blitar, Jawa Timur tanggal 22 November. Jadi hari Sabtu depan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya ada yang mau info terkait itu, aku akan share di chat kali ya. Oke, promosi singkat aja. Em, Oke, mungkin aku langsung aja kali ya. Jadi sebenarnya buat konteks teman-teman, aku juga baru selesai baca bab ini. Jadi Cemiu, correct me if I'm wrong aja kalau misalkan ada hal-hal yang nanti seiring berjalannya waktu ada yang mau di-share atau kayak pengalaman-pengalaman yang sekiranya lebih eh, lebih berkenaan gitu atau lebih sesuai dengan apa yang teman-teman hayati dari chapter ini. Karena menurutku chapter 7 ini itu cukup berat ya, maksudnya cukup banyak hal-hal dan banyak layer terkait pengalaman perempuan kulit hitam dan juga gimana pengalaman bell hooks gitu sebagai scholar perempuan kulit hitam yang hidup di lingkungan yang cukup segregated gitu. Oke. Nah, mungkin aku awali dengan sebenarnya tema utama dari chapter 7 bell hooks ini tuh apa aja gitu. Kalau dari penghayatanku ada beberapa tema penting gitu yang diangkat oleh bell hooks. Secara umum, menurutku ini adalah chapter yang merupakan analisis dan juga kritik hooks terhadap gerakan feminisme kontemporer gitu, yang cenderung menghapus kompleksitas pengalaman perempuan kulit hitam. Nah, Hooks ini mengawalinya tuh dengan anekdot gitu ya, atau analisis ketika dia itu tinggal di suatu neighborhood gitu, yang tadi jadi ada percampuran antara orang-orang kulit putih dan orang kulit hitam, tapi sifatnya masih sangat segregated karena setelah penghapusan slavery gitu. Jadi masih ada banyak dinamika-dinamika yang mungkin tidak nyaman dan juga mungkin sedikit-sedikit terasa violent gitu sebagai perempuan kulit hitam pada masa itu. Nah, spesifik ya di dalamnya, Hooks itu membahas dari dinamika-dinamika tiga hal ini. Yang pertama itu kalau pakai bahasanya Hooks, dia tuh membahas banyak amarah atau resentment gitu yang dirasakan oleh perempuan kulit hitam akibat dinamika serve and serve gitu. Nah, serve and serve ini tuh sebetulnya adalah dinamika relasi kuasa gitu ya antara yang dirasakan oleh perempuan kulit hitam ketika berelasi atau berusaha memahami relasi mereka dengan perempuan kulit putih gitu. Jadi ada yang meng-serve gitu, yakni perempuan kulit hitam dan ada yang di-serve, yakni kalau di sini konteksnya perempuan kulit putih gitu. Kemudian juga Hooks banyak membahas terkait false universality atau sebuah ajakan dari gerakan feminisme yang dibahas oleh Hooks pada konteks ini yang seringkali menurutnya itu mengabaikan konteks sejarah yang menyertai gerakannya gitu. Jadi mungkin singkatnya kayak on paper, oh ya ini adalah seruan ajakan solidaritas atau sisterhood
namun sebetulnya banyak mengabaikan, tapi apakah kita tidak akan mengedres bahwa ada hal-hal historis yang ditinggalkan oleh, slavery walaupun itu sudah, dihapuskan gitu pada saat itu. Kemudian juga, hal lain yang dibahas sama Hooks di sini tuh terkait apropriasi di lingkup akademisi. Jadi kalau dari analisisnya Hooks itu, dia ngelihat ada banyak, scholars scholars, perempuan kulit putih yang sering menggunakan anekdot pengalaman dari perempuan kulit hitam, tapi tidak sepenuhnya memahami, pengalaman tersebut karena mereka tidak mengalami hal tersebut. Mereka tidak lived experience tersebut, tapi kemudian mereka, seolah kayak, "Oh, kami sama-sama perempuan, jadi kami juga memahami apa yang dirasakan oleh perempuan kulit hitam to that extent," misalnya gitu. Kemudian juga, di sini yang ingin aku garis bawahi juga, itu Hooks, mengajak gitu ya di akhir chapter untuk membentuk suatu genuine solidarity. Yakni gimana sebetulnya, gerakan feminisme kontemporer ini bisa, maju gitu. Jadi nggak hanya membahas hal-hal tadi yang mengabaikan banyak konteks, historis yang penting di belakangnya, tapi juga gimana kita bisa menunjukkan kepedulian gitu sama satu sama lain dan coba memahami perspektif satu sama lain yang walaupun di dalamnya banyak kesalahpahaman atau mungkin banyak hal-hal yang menyakitkan dan resentment-resentment tersebut. Dan menurutnya, bentuk kritik ini adalah ini bukan suatu serangan gitu, tapi ini adalah sebuah, bukti kalau misalkan, kita itu sesama sesama perempuan yang juga peduli gitu dan ingin gerakan ini betulan, berhasil gitu. Bukan berhasil kali ya, mungkin lebih berdampak gitu. Secara umum ini tema utamanya dan mungkin aku akan, share beberapa excerpts gitu ya, beberapa kalimat yang menurutku, menggambarkan analisis dan kritik sebelumnya. Nah, yang pertama itu tadi seperti yang sudah dijelaskan sedikit, Hooks ini kan membukanya dengan pengalaman dia ketika, dia ini tinggal in a racially segregated southern town. Nah, di situ dia, melihatnya itu dari analisis antara hubungan heteroseksual gitu antara, laki-laki kulit hitam dan perempuan kulit putih. Di mana menurutnya, mmm, berkaca dari relasi-relasi yang dia observasi ini, relasi tersebut tuh bisa, secara kurang lebih menjadi setara gitu, atau relasi kuasanya tidak setimpang ketika, relasinya itu tidak setimpang ketika, kita membicarakan relasi antara, perempuan kulit putih dan perempuan kulit hitam. Nah, di sini, kalimat yang menurutku cukup menggambarkan tuh yang Hooks bilang, "I know of no intimacy, no deep closeness, no friendship between black and white women." Nah, walaupun ini tidak pernah dibahas secara gamblang gitu menurut Hooks, tapi ini sangat amat jelas gitu ketika ia, melihat relasi antara perempuan kulit hitam dan perempuan kulit putih. Di mana menurutnya relasi-relasi ini itu tidak setara dan, banyak dinamika serve and serve atau yang berhierarki atau yang memiliki relasi kuasa yang cukup timpang gitu. Di mana, perempuan kulit putih itu sebagai yang di-serve kembali lagi dan perempuan kulit hitam itu yang meng-serve gitu. Nah, kemudian juga, setelah dari anekdot tersebut dan observasi serta analisis itu, Hooks ngelihat juga ada mispersepsi antara pengalaman yang dirasakan oleh perempuan kulit putih dan, bagaimana itu berdampak terhadap resentment atau amarah yang kemudian dirasakan oleh perempuan kulit hitam. Nah, di sini dia menjelaskan kalau walaupun, slavery ini sudah abolish gitu ya, sudah dihapuskan, tapi kenyataannya kok tidak berdampak terhadap, relasi, pertemanan ataupun relasi yang cenderung setara atau pertemanan gitu antara perempuan kulit putih dan perempuan kulit hitam. Nah, kalau menurut Hooks di dalam bukunya dia menjelaskan ini karena pada dasarnya, relasi antara perempuan kulit putih dan kulit hitam itu, diawali dari lingkup yang sangat domesticated gitu atau dari ranah domestik. Di mana ya yang melakukan labor gitu atau baik yang melakukan labor kayak misalkan bekerja, atau misalnya menyiapkan makanan atau beberes-beres dan lain sebagainya itu biasanya dilakukan atau by default itu memang biasa dilakukan oleh perempuan kulit hitam.
Sementara perempuan kulit putih tidak melakukan itu. Dan yang menurutku cukup menarik dan ngena juga di sini, itu Hooks bilang, white women were all the more concerned that social taboos uphold the racial superiority and forbid legalized relations between the races. Jadi kalau menurut Hooks, dengan dilegalkannya pernikahan misalkan antara pria kulit putih dengan perempuan kulit hitam dan vice versa dan sebaliknya, ini justru malah menyebabkan mispersepsi dari perempuan kulit putih gitu. Di mana banyak yang kemudian menjustifikasi hal-hal yang terjadi kepada perempuan kulit hitam karena dilihatnya mereka secara intrinsik atau secara alami perempuan kulit hitam itu lewd gitu atau misalkan over sexualized kali ya mungkin bahasanya, terus tidak bermoral, terus juga mungkin lacking in intelligence dan lain sebagainya yang kemudian menjustifikasi hal-hal yang menimpa mereka termasuk misalkan kekerasan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau pria kulit putih terhadap perempuan kulit hitam dan lain sebagainya. Kemudian juga karena di sini again slavery abolished, jadi sudah lebih dekat secara proksimitas gitu ya kehidupan perempuan kulit putih dan perempuan kulit hitam. Jadi ada semacam ilusi bahwa perempuan kulit putih ini memahami betul lived experience sebagai perempuan kulit hitam. Dan di sini Hooks menekankan, katanya white women had a closeness with black women in the domestic household that made it appear that they knew what we were really like. They had direct contact. Jadi seolah oh ya aku mengalami itu atau itu lived experience-ku gitu. Nah, melanjutkan poin tadi, jadi karena ada relasi-relasi heteroseksual tadi ya antara misalkan pria kulit hitam dengan perempuan kulit putih ataupun perempuan kulit hitam dengan wanita kulit putih yang mungkin relasi kuasanya tidak setimpang kalau misalkan perempuan kulit hitam dan perempuan kulit putih, maka jadi juga ada dinamika atau mispersepsi dari perempuan kulit putih di mana menurut analisis Hooks itu banyak perempuan kulit putih yang menjadi takut kalau Black women itu wanted to change places with them, to acquire their social status and to marry their men. Jadi dia anggapannya adalah oh ini malah ada semacam kompetisi gitu loh, ada berkompetisi yang dilahirkan oleh tadi ada serve and serve, terus kemudian ada hal-hal yang disematkan kepada perempuan kulit hitam seperti misalkan mereka over sexualized, mereka dinilai lewd, mereka dinilai apa, sehingga menciptakan dinamika ini atau kayak semacam perasaan berkompetisi dengan perempuan kulit hitam. Padahal kalau misalnya melihat konteks historisnya, ya perempuan kulit hitam tidak pernah meminta untuk berada di posisi itu pada awalnya gitu. Namun jadi ada dinamika seperti ini menurut Hooks. Kemudian juga selanjutnya, nah kemudian juga tadi Hooks ada juga mengkritisi terkait apropriasi di lingkup akademik gitu ya. Karena memang pada saat itu mungkin ada banyak mulai scholars gitu ya, scholars di feminisme, baik itu yang latar belakangnya mungkin perempuan kulit hitam maupun kulit putih, itu jadi banyak yang mungkin sering menganalisis atau menghayati gitu ya pengalaman sebagai perempuan yang hidup di sistem patriarkis dan bagaimana itu akhirnya memengaruhi kehidupan mereka. Nah, di sini Hooks melihat banyak white feminist scholars yang kemudian belum mungkin mendapatkan kesadaran kritis gitu ya. Mungkin mereka melihat feminisme itu sebagai oh ini shared burden, maksudnya ini adalah suatu hal yang dialami oleh kita semua gitu sebagai perempuan. Padahal kan sebetulnya iya, mungkin ada hal-hal yang secara umum dialami oleh perempuan gitu misalkan. Kayak contohnya misalkan kalau perempuan semuanya menstruasi dan lain sebagainya. Tapi kan ada hal-hal yang lebih kompleks dari itu yang turut memengaruhi pengalaman kita sebagai perempuan. Seperti misalnya kalau di konteks ini ya kita tidak bisa melepas kalau ada banyak sekali trauma kolektif yang dialami oleh perempuan kulit hitam yang kemudian memengaruhi kehidupannya pada saat ini, bagaimana mereka memandang dirinya, bagaimana mereka berelasi dengan lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya.
Dan ketika itu direduksi sebagai pengalaman perempuan aja atau pengalaman perempuan tok gitu, itu jadi menegasikan banyaknya kompleksitas di balik itu. Dan jadinya ya semacam anekdot aja gitu atau semacam kayak ya kita minjem cerita orang lah gitu kasarnya untuk kemudian bikin tulisan dan oh ya karena aku perempuan juga aku bisa menganalisisnya ini padahal kan kita tidak menghidupi pengalaman tersebut gitu. Nah di sini kalimat yang menurutku sangat menggambarkan tema utama ini adalah yang di-highlight di sini. Armed with their new knowledge of race, their willingness to say that their work is coming from a white perspective, usually without explaining what that means, they forget that the very focus on race and racism emerged from the concrete political effort to forge meaningful ties between women of different race and class groups. Jadi memang analisis-analisis pada saat itu dari white feminist scholars menurut Hooks, yaitu ya hanya membahas luarnya gitu atau muka dari feminisme ini tanpa mengadres kayak gimana misalkan intersection antara kelas dan juga ras terhadap bagaimana ya lived experience perempuan kulit hitam dan dampaknya itu sekarang gimana gitu. Jadi mungkin gerakannya walaupun berusaha merangkul gitu ya, merangkul semua perempuan, namun tidak mengadres hal-hal yang sebetulnya malah sangat penting dan foundational darinya gitu. Oke, terus kemudian juga di sini Hooks mengelaborasikan lagi gitu ya. Kalau the call for sisterhood was often motivated by a sincere longing to transform the present, expressing white female desire to create a new context for bonding. There was no attempt to acknowledge history or the barriers that might make such bonding difficult, if not impossible. Jadi kembali lagi Hooks di sini mengvalidasi atau mengaknowledge kalau gerakan feminisme kontemporer ini mengadres hal yang bagus gitu. Maksudnya, oke kita hidup di sistem patriarkis dan sebagai perempuan bagaimana dampaknya itu ke kita dan lain sebagainya. Tapi ya gimana kita harus juga address the reality of racist domination ya selain dari sistem patriarkis tersebut. Banyak hal yang belum diaddress ataupun ya mungkin belum nyaman juga diaddress kali ya bagi white scholars pada saat itu yang membuat Hooks menjadi sulit gitu untuk melihat ini sebagai sincere attempt at sisterhood gitu. Nah, terus juga yang menarik selain tadi analisis Hooks yang menurutku cukup tajam dan gamblang gitu ya. Hooks juga ngelihat sebetulnya ada kok genuine pathways yang bisa dilakukan gitu sebagai gerakan agar feminist solidarity ini bisa tercapai atau setidaknya perlahan-lahan itu terbentuk gitu secara kolektif. Yang pertama, di sini Hooks menjelaskan kalau dari pengalaman dia dan juga dari observasi dia, faktor-faktor yang kemudian membedakan scholars feminis kulit putih yang eksploitatif dan yang nggak eksploitatif itu terletak di apakah scholars tersebut mau memiliki honest confrontation and dialogue about race and reciprocal interaction. Apakah mereka mau gitu dengan gamblang mengadres kalau oh ya kami mengakui gitu memang ada servant-servant paradigm, ada relasi kuasa, ada faktor sosioekonomi, ada faktor sejarah di belakangnya yang nggak bisa kemudian dihapus begitu aja terus di slap label oh ini feminisme atau ini adalah gerakan untuk semua perempuan gitu karena tidak sesimplistik itu gitu. Perlu ada hal-hal yang lebih jujur gitu ketika mau menganalisis isu-isu feminisme dalam konteks ini menurut Hooks. Kemudian di sini juga Hooks menekankan if Black women and white women continue to express fear and rage without a commitment to move on through these emotions in order to explore new grounds for contact, our efforts to build an inclusive feminist movement will fail. Jadi memang harus diawali dengan percakapan terbuka, jujur, dan juga nyaman dengan membahas hal-hal yang tidak membuat nyaman bagi kedua belah pihak. Di satu sisi perempuan kulit putih gitu, scholars feminis kulit putih perlu nyaman dengan mengakui ada dinamika yang lebih kompleks ketika kita membahas experience dari perempuan kulit hitam
yang bisa jadi itu membedakan sekali gitu pengalaman feminisme perempuan kulit putih dengan perempuan kulit hitam. Kemudian juga perempuan kulit hitam juga harus mau untuk gimana caranya mengkomunikasikan ini dengan terbuka gitu dan dengan juga mungkin reseptif gitu. Walaupun hal-hal ini sangat sulit untuk dibahas gitu atau mungkin di exchange juga. Namun menurut Hooks ini tidak akan bisa terjadi kalau misalkan kita tidak meng-create this woman space where we can value difference and complexity. Sisterhood based on political solidarity will emerge. Jadi pada akhirnya kalau misalkan kembali lagi gerakan feminisme apapun dimanapun, itu gerakan sosial politik dimanapun nggak cukup hanya untuk mengembrace atau merangkul semua orang, tapi juga perlu mengadres hal-hal yang menjadikan orang-orang di dalam gerakan kolektif ini berbeda dan kompleks dan ada banyak layer di belakangnya yang perlu diadres juga gitu untuk mengaknowledge bahwa oke, walaupun wajahnya adalah ini, tapi kita juga perlu mengaknowledge ada banyak konteks sejarah maupun konteks mungkin trauma kolektif dan lain sebagainya yang menjadikan beban di setiap individunya itu menjadi berbeda-beda gitu. Bisa jadi untuk isu ini misalnya dialami oleh perempuan kulit putih seperti ini, tapi untuk isu lainnya itu akan menjadi lebih sulit untuk diproses ataupun dihayati oleh perempuan kulit hitam karena pengalaman perempuan kulit hitam bisa jadi sangat jauh berbeda terkait hal tersebut gitu. Jadi penting untuk mulai membuka percakapan-percakapan yang tidak nyaman ini gitu. Oke, mungkin sekiranya dari aku itu dulu. Terima kasih, aku akan stop sharing screen. Kak Fadel belum di-unmute. Oke, thank you so much untuk Kak Sania atas pemaparannya. Dan thank you juga untuk Kak Michelle atas reminder-nya. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita bisa langsung beralih ke Kak Michelle untuk melakukan pemaparannya juga. Oke, sebentar aku share screen. Oke, udah ada ya. Oke, sudah terlihat Kak. Oke, sebelumnya mau bilang pemaparannya Kak Hasannya keren banget ya teman-teman, dan mungkin kalau dari aku mungkin lihat ini kayak baca chapter ini dibandingkan dengan chapter-chapter lainnya. Di sisi ini Bell Hooks tuh lebih kayak ada semi curhatnya juga gitu ya, karena ini bener-bener pengalaman yang deket banget sama dia sedari dia kecil ya, di tahun 60-an, di masa dia remaja, dan bukan cuma mungkin dia yang merasakan, tapi juga sesuatu yang turun-temurun dia dapatkan juga dari generasi sebelumnya, cerita-cerita tentang apa yang kelompok perempuan kulit hitam ini sering hadapi gitu di segregated community di sana ya, tahun 60-an. Nah, yang unik juga menurutku dari chapter 7 ini adalah satu-satunya chapter yang dimulai dengan quote, dan dua quote yang ditulis di site sama Bell Hooks ini dari dua tokoh feminis yang juga aku adore banget juga ya, ada Audre Lorde sama Ama Aitaido. Dan sebenarnya dari quotes ini pun ada udah menyiratkan banget intisari sebenarnya dari chapter ini, yaitu feminism must be the cutting edge of real social change. Dan mungkin yang aku highlight adalah victims of our history and our present, and they place so many obstacles in the way of love. Nah, mungkin kita lanjut. Dari chapter 7 ini aku ngelihat gambaran besarnya Bell Hooks ini ngebagi banget antara
historical context. Di awal dia menceritakan banyak banget dulu soal apa yang terjadi di masa itu, dinamika antara perempuan kulit hitam dan kulit putih, bisa sampai ada di titik sekarang tuh gimana, ini dibahas banget. Kemudian yang kedua yang aku juga lihat adalah ada pemaparan tentang bagaimana mereka melihat satu sama lain. Black women bagaimana melihat white women dan sebaliknya, gimana white women melihat black women ini. Dan yang ketiga, present situation-nya sekarang gimana setelah abolishment of slavery, kemudian segregated itu udah nggak ada, dan sekarang konteksnya lebih ke mungkin di dunia akademik dan profesional, itu gimana dinamika antara mereka. Nah, yang pertama dibahas di chapter 7 ini adalah bagaimana patriarchal perspective on race relation itu sangat embedded dalam society ini pada masa itu, sehingga kelihatan banget ada struggle antara gimana mencapai racial equality dengan private politics ya, gimana diri kita sendiri sebenarnya menjalin relasi yang ada politiknya gitu, dalam hal ini racial intimacy. Di situ tertulis, it's okay for black men to gain access to white women's bodies because it didn't disrupt or threaten white patriarchy, didn't further to struggle to end racism. Dan justru sesuatu yang menjadi di masa itu menjadi sesuatu yang wow gitu, yang di satu sisi lumayan mencengangkan, tapi di satu sisi juga bisa menjadi tabu. Ini malah membuat fokus yang harusnya relasi yang bisa social relation antara white dan black woman jadi terpinggirkan gitu, dan akhirnya mempengaruhi race relations. Oke. Nah, sama yang tadi Kasania juga udah bahas, ada power dynamic, power based relationship berupa servant serve dan hierarchical banget ya, antara perempuan kulit putih pada masa itu dan perempuan kulit hitam, karena adanya kesamaan bahwa perempuan itu tempatnya di rumah, ya harusnya yang bersih-bersih, yang urus rumah, dan sebenarnya kan pemahaman itu bahwa perempuan yang ada di rumah itu kan pemahaman yang seksis banget ya, norma yang seksis banget. Dan pada akhirnya ketika konteksnya mereka hanya bisa bertemu di sini, mereka nggak ada satu natural ground yang bisa akhirnya menjalin relationship yang netral dan based on friendship gitu. Jadi karena pertemuannya di rumah dan serve and serve, jadi nggak bisa ada dialog yang posisinya mereka tuh setara, seperti itu. Nah, namun bagi perempuan kulit putih pada masa itu, class difference itu tidak cukup untuk mempertahankan posisi mereka gitu sebagai yang lebih berkuasa, sebagai yang di-serve. Mereka juga butuh racial status mereka diafirmasi gitu. Sehingga ada beberapa dari buku ini juga yang aku lihat, mereka bahkan menerapkan beberapa strategi gitu ya, either yang sangat subtle atau yang terang-terangan gitu. Salah satunya tadi aku sempat lihat lagi, kayak ada zaman itu ada Jim Crow laws, di mana ada pemisahan gitu antara ruang publik yang boleh dimasuki sama perempuan sama kulit putih, dan ada yang disiapkan khusus buat yang kulit hitam. Let's say misalnya toilet atau bus yang cuma boleh dinaiki oleh yang kulit hitam. Nah, ada strategi-strategi di mana ya perempuan kulit putih ini pas di rumah kasih lihat nih dia lagi mencoba pakaian yang dia beli di tempat yang hanya boleh diakses oleh si orang kulit putih gitu. Jadi untuk kayak menekankan terus kayak oke, posisi kita beda loh, seperti itu. Kemudian ada juga heterosexism within white supremacist patriarchy ini. White supremacist patriarchy ini sesuatu yang cukup diulang-ulang bell hooks terus ya. Karena di sini white women melihat perempuan kulit hitam itu sebagai
kompetitor, terutama dalam sexual marketplace. Dan mereka tuh nggak menyadari bahwa sebenarnya mereka sama-sama perempuan, mereka juga berada di dalam posisi yang sebenarnya bisa aja loh menjadi korban dari white supremacist patriarki gitu. Tapi sayangnya itu belum ada di saat itu, dan kembali lagi white women berusaha gimana pun caranya protect posisi mereka gitu, yang walaupun kalau kita lihat sekarang ya sebenarnya sama-sama fragile sebagai perempuan gitu. Ada ini. In a white supremacist patriarchy, relationship that threaten the most is legalized union between a white man and a black woman. Nah ini yang tadi kontradiksinya sama yang tadi. Kalau black man berhasil sama white woman itu dianggap tidak mendisrupsi white supremacist patriarchy, tapi ketika dibalik adanya legalized union which is marriage between a white man and a black woman, mereka nggak terima dan butuh ada social tabu yang diangkat supaya mereka tetap bisa mempertahankan status mereka gitu. Ini juga aku kutip dari chapter 7, Contemporary Discussions of the Historical Relationship between White and Black Women must include acknowledgement of the bitterness, which is yang selama ini terjadi sepanjang history mereka berinteraksi. Black slave women felt toward white women. However, there was a lack of empathy from white women when black women expressed their bitterness. Biasanya bitterness-nya di masa itu, bahkan ya sampai sekarang, ada sexual assault, physical abuse, or children taken away from them. Walaupun mungkin sama-sama perempuan, terlepas dari race-nya apa, baik itu kulit putih, kulit hitam, akan merasa sangat terpukul juga ya ketika menghadapi sexual assault, physical abuse, atau bahkan anaknya diambil untuk dijadikan slave gitu. Tapi somehow nggak ada empathy di situ, Bell Hooks bilang. Balik lagi di sini, apakah ada nuansa bahwa perempuan kulit putih ini menganggap kayak, oh ya itu wajar terjadi di kamu gitu loh, kayak ada life yang lebih berharga sama ada yang kurang, jadi itu nggak apa-apa terjadi di kamu, yang penting nggak terjadi di kelompok aku. In a way, aku baca chapter ini ada nuansa kayak gitu ya, correct me if I'm wrong teman-teman. Terus ini, white women feared black women wanted to change places with them, acquire their social status, and marry their men. Makanya mereka tadi butuh social tabu untuk memaintain posisi mereka, karena nggak ada law yang official untuk melarang adanya relasi ini ya antara laki-laki kulit putih sama perempuan kulit hitam. Kemudian cara lainnya adalah juga memperpetuate degrading stereotypes. Pokoknya dikasih stereotip perempuan kulit hitam tuh dibilang immoral or sexually licentious, kemudian lacking in intelligence. Negative interaction ini terus terjadi karena mereka ada di segregated areas atau neighborhood yang semakin lama ketika ini terus-menerus terjadi pasti meng-create satu mistrust, ketidakpercayaan yang terus-menerus ada antara dua kelompok ini gitu, karena nggak ada yang berusaha untuk kayak klarifikasi gitu, karena dari awal aja posisinya udah beda dan nggak ada yang willing untuk saling mendengarkan. No chance of friendship. Nah kemudian di bagian Black Women Perspective, di sini aku lihat Bell Hooks ada mengutip satu dari buku Susan Tucker's book, Telling Memories Among Southern Women, Domestic Workers, Employers in the Segregated South, yang dia mengutip ada orang kulit hitam yang pada akhirnya berani nih untuk bercerita, mengeluh kesahkan di tempat yang menurut dia cukup safe untuk dia bercerita. Dia bilang, I've never met a white woman
over the age of 12 that I can respect. Jadi separah itu ya kalau dipikir-pikir kayak, oh ya dia hanya bisa mungkin respect atau mungkin ya baik-baikin perempuan kulit putih yang mentok sampai umur 12 aja nih. Mungkin di atas itu mereka udah mulai mengerti power struggle yang selama ini terjadi. Perempuan kulit hitam mereka rude banget gitu perlakuannya atau gimana. Dan di sini ada studies of black and white women's relationship must cease to focus solely on whether interaction between black servants and white female employers was positive. Jadi nggak boleh melulu bahkan harus berhenti untuk fokus sama interaksi-interaksi yang positif aja. Tapi if we are to understand our contemporary relations, we must explore the impact of those encounters on black women's perception of white women as a whole. Harus berani untuk explore secara menyeluruh, termasuk yang negatif-negatifnya itu harus mau berani untuk dibedah, walaupun mungkin tidak enak ya didengar ya bagi kedua belah pihak. Kalau dilihat lagi, apa aja sih perspektif buruknya ketika black woman ini mulai berani untuk mengekspresikan gitu ya. Ada juga yang bilang, white women as maintaining childlike, self-centered postures of innocence and irresponsibility. Kemudian ada mungkin peristiwa di mana black woman ini melihat white woman tuh sebenarnya nggak pengen loh ngerjain kerjaan mereka, semuanya dilimpahkan ke black woman ketika it comes to domestic work. Terus mereka lebih milih mungkin berkarir atau leisure ya, di sini ada. Dan mereka nggak mau black woman ini harus ngambil pekerjaan itu karena balik lagi ada tuntutan ekonomi ya, economic circumstance. Kemudian ada juga yang bilang they were shiftless, lazy, and irresponsible. Ya baca buku ini kayak baca chapter ini kayak bener-bener ngeliat, oh ada bagian yang emang walaupun kesannya negatif banget, tapi ini tuh harus dikeluarin before mereka bisa mencapai satu posisi yang ada, at least ada genuine connection ya. Itu. Terus ini it is this legacy of attitudes and reflections about white women that is shared from generation to generation, keeping alive the sense of distance and separation, feelings of suspicion and mistrust. Sama ya teman-teman, kayak karena udah turun-temurun banget, gap antara mereka jaraknya tuh makin jauh dan gak ada yang mau saling mengerti karena udah curiga duluan, udah nggak percaya duluan. Dan ternyata sama aja. Tadi kan ada sempat membahas white women saw black women as sexual competitors in the sexual marketplace, dan di sini ternyata sama aja. Black women see white women as sexual competitors irrespective of sexual preference. Dan di sini juga makanya Bell Hooks menulis, I found it ironic that black women often critique white women from a non-feminist standpoint, karena mungkin ya masa itu belum terekspos juga dengan pengetahuan yang lebih gitu ya akan feminism. Tapi di sini justru semakin terlihat bahwa butuh feminist movement, butuh feminist proses untuk transgress. Nah, kemudian ini dari sudut pandang white women in scholarly or confessional work often ignore the depth of enmity between the two groups and see it solely as a black female problem. Jadi instead of mereka berusaha mengeksplor apa sih yang sebenarnya menyebabkan hubungan antar dua kelompok ini renggang gitu ya, jauh banget. Mereka melihatnya dari sudut pandang ya emang black women aja yang difficult, problematic, ya bermasalah, dan ya ujung-ujungnya ketika selalu melihat dengan point of view seperti itu nggak akan ada penyelesaian ya, karena mereka nggak bisa notice atau at least aware sama bias mereka sendiri sebagai white women. Ternyata white women fear of being unmasked by black women. Dan
feminist movement di sini jadinya dilihat black women sebagai tools aja untuk si white women ini mendinai realitanya seperti apa, realita yang ternyata masih rasis, dan realita yang ternyata white supremacist itu masih ada. Black women pengen banget sebenarnya untuk mengadres past racial domination dan sekarang seperti apa. Namun ya selama ini mungkin ya sekarang udah lebih baik, tapi at that time white women only willing to hear from another white woman. Oke. Dan sekarang seperti apa? Di situ Belhouse menjelaskan bahwa keadaannya tuh ya karena mungkin kompleks banget, discussion of relationship between black women and white women really take place in integrated settings. Kemudian black women are placed in position of serving what female desire to know more about race and racism to master the subject, not rooted in historical relations and contemporary interaction. Jadinya cuman apa ya, berada di permukaan aja gitu, karena mereka nggak willing untuk explore sebenarnya sejarahnya bisa sampai seperti ini tuh gimana. Mereka mungkin nggak menyentuh juga history of slavery, karena ya itu menyakitkan gitu ya teman-teman untuk dibahas. Kayak gimana sih rasanya kita ngegali trauma terus kita cerita, pasti juga berat banget ya rasanya. White women are not aware of their whiteness yet attempting to explicating blackness. Mereka nggak sadar bias mereka sebagai orang kulit putih, tapi berusaha untuk kayak paling tahu nih soal blackness gitu. Black women tend to withdraw from feminist settings karena ya merasa mereka mau berpendapat seperti apapun nggak didengar juga gitu. Opini mereka nggak, suara mereka nggak dihargai juga gitu. They forget that the very focus on race and racism emerged from the concrete political effort to forge meaningful ties between women of different race and class groups. Ini juga tadi dibahas kasarnya ya, bener banget. Harus jadi gak ada fokus di race and racism, tapi lupa untuk sebenarnya permasalahan utamanya akan selesai ketika kita tuh udah berhasil meng-create satu hubungan yang meaningful loh gitu. Dan sama-sama mungkin menyadari bahwa we're in this together, kita tuh sama-sama perempuan yang sangat-sangat dirugikan dari adanya sistem white supremacist patriarchy. Power struggle still exists between these two groups, especially in situations where white women assert power in scholar or professional context. Nggak bisa dipungkiri juga mungkin masih ada sampai saat ini, dan ya itu yang justru harus mau selalu untuk diakui ya, dan dibahas dan diadres. Nah ini yang aku suka banget juga, Belhouse menulis, until white women can confront their fear and hatred of black women and vice versa, berarti black women juga mau confront their fear and hatred of white women and acknowledge the negative history which shapes and informs our contemporary interaction, there can be no honest, meaningful dialogue between the two groups. Kenapa aku suka banget sama ini? Karena in a way kita juga bisa relate ini ke konteks kita di Indonesia, walaupun secara race itu beda banget dinamikanya ya sama ini di US. Pasti ada juga sejarah yang terjadi gitu loh sama ini di Indonesia, dan mungkin agak tabu juga untuk dibahas dan diadres. Tapi ketika kita mau ada meaningful dialogue between groups yang jauh lebih banyak mungkin ada di Indonesia, ya kita harus willing untuk buka conversation itu. We need honest confrontation, dialogue about race, and reciprocal interaction to transgress. Setuju banget.
Dan mungkin ini poin-poin yang aku juga dapat dari chapter di akhir chapter, apa yang menurut bell hooks bisa dilakukan ketika udah mulai ada progres nih, perubahan sikap sedikit demi sedikit baik antara perempuan kulit putih terhadap kulit hitam dan sebaliknya. Yang pertama ada call for sisterhood, black and women of color to join the feminist movement and have to include acknowledgement of history. Harus mau include dan yaitu mengadres apa yang selama ini terjadi secara histori, dan ya mau membahas bersama-sama dari sudut pandang white women seperti apa, dari sudut pandang black women seperti apa, women of color seperti apa. Shared conditions such as working class background make bonding possible for both groups through understanding the impact of poverty and deprivation. Menurut aku ini juga bisa dipakai ya teman-teman, kalau misalnya ada kesadaran bahwa kita tuh sama di bagian kita tuh sama-sama working class gitu, bukan ruling class yang mengatur sistem ini tetap ada. Jadi sama-sama bisa menyadari, kita itu gak seharusnya selalu bersaing secara horizontal ya, tapi justru lawannya nih yang ada di atas gitu, yang vertikal. Accepting and acknowledging white people always have racist assumption that we have to deal with. Di situ bell hooks juga menceritakan ketika dia ada apply pekerjaan di white college, pokoknya di situ yang assess pekerjaan dia semuanya kulit putih, dan di situ ada satu penilai yang akhirnya merasa kok diskusinya semakin lama makin bias ke arah yang kulit putih nih. Akhirnya dia panggil satu officer lain yang kulit hitam agar diskusinya, penilaiannya bisa lebih objektif. Nah, di situ ada satu intervensi yang dilakukan sama si profesor ini, sebutlah, yang sebenarnya juga bisa mengambil privilege dia loh, karena kan dia yang di saat itu lebih punya power ya, berada di posisi sebagai penilai, dan dengan intervensi itu dia berani untuk nggak mempertahankan status quo. A commitment to move on from expressing fear and rage to explore new grounds for contact to feminist process and movement. Nah, ini aku juga personally agree banget, karena kalau melulu fokusnya di marah-marah atau kayak expressing kekecewaannya berlarut-larut tanpa adanya eksplorasi ke nih jadi mau arahnya gimana, insight selanjutnya apa, ke feminist process dan movement yang lebih ada praksisnya kali ya, reflection kemudian actionnya apa, yang nggak progressing juga gitu. We must have more space to examine and change attitudes toward black and women of color. Salah satunya space seperti ini menurutku juga oke banget ya, karena bisa bahas bareng, dan teman-teman juga nanti mungkin di akhir aku ada pertanyaan beberapa yang mungkin lebih gimana caranya kita lebih bisa memakai apa yang kita pelajari ini ke konteks kita ya sebagai orang Indonesia. Also, more written work and oral testimony documenting ways barriers are broken down, coalitions formed, and solidarity shared. Menyadari bahwa ini bukan pekerjaan kaum tertentu aja, kulit putih aja, atau yang kulit hitam aja, tapi bersama-sama ya, dua-duanya harus saling bekerja sama. Tuh. Nah, ini terakhir, slide aku yang terakhir untuk kita refleksi bersama-sama. What historical context or contemporary discussion that can be used to increase sisterhood between groups and of races in Indonesia? Who's included and centered? Who's silenced? Dan yang kedua, what personal fears might keep us from genuine solidarity with women different than ourselves? Dan apa nih yang kita bisa dapatkan dari mungkin membaca buku Teaching to Transgress ini, atau specifically in chapter 7,
What would feminist sisterhood look like if we practice it in our classrooms, offices, and communities? Paling itu teman-teman dari aku. Thank you. Oke, thank you so much untuk Kak Michelle atas pemaparannya. Eh, dan saat ini aku ingin mempersilahkan kepada teman-teman semuanya apabila terdapat hal yang ingin didiskusikan atau ya, hal yang ingin ditanyakan kepada Kak Michelle ataupun kepada Kak Hasan. Pada teman-teman semuanya, apabila ada hal yang ingin didiskusikan, bisa untuk diketikkan di kolom chat atau bisa juga untuk raise hand ya, untuk on mic juga dan berdiskusi dengan kita di sini. Sorry Kak Fadil, kayaknya ke mute lagi deh. Oke, di sini sudah ada Kak Reva Dinata, bisa langsung on mic aja Kak, dan menyampaikan poin-poin yang ingin eh, didiskusikan. Halo, apakah sudah terdengar? Sudah terdengar Kak, sangat jelas. Oke, 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 ya. Selamat malam semuanya, dan terima kasih sebelumnya untuk pemaparan dari Kak Michelle dan Kak Sania. Semuanya keren-keren banget. Jadi memantik banyak apa ya, insight dan pertanyaan juga. Gimana? eh, Tadi ngomongin banyak tentang feminism kan, gimana Bell Hooks menceritakan tentang uh, sisterhood between black and women, uh, walaupun kita sama-sama perempuan tapi ya ternyata ada uh, perbedaan juga di sana gitu, ada ada banyak perbedaan. Dan kalau misalnya uh, mau ngelihat sekarang kan status quo-nya bahkan sampai sekarang patriarki yang masih tetap mendominasi gitu. Dan aku tuh pengen nanya gimana cara dismantle, cara kita yang kira-kira cukup eh, approach yang cukup gimana ya, cukup bagus tapi tetap humanis gitu. Soalnya sekarang bahkan feminisme itu kan muncul sebagai tandingan untuk patriarki yang telah uh, shackle uh, our um, how do I put it, uh, women in general, right? Jadi uh, karena sekarang kalau misalnya kita udah nyebut feminisme aja udah pasti langsung dicap atau di labeling gitu kan, sesuatu yang macam-macam, sesuatu yang kayak wow menakutkan atau ih nggak mau mendekat dengan sesuatu yang ini. Padahal juga bahkan perempuan sendiri juga tidak mau, cenderung tidak mau ikut masuk kepada feminisme itu sendiri karena takut dicap sebagai oh feminis males ah gitu, nggak bakalan di apa namanya, nggak asik anaknya selalu penuh dengan amarah gitu, penuh dengan ego gitu. Padahal kan ya sebenarnya enggak gitu loh. Jadi menurut kakak-kakak sekalian gimana ya cara approach yang kira-kira lebih bisa diterima gitu loh. Bagaimana approach yang lebih bagus untuk bisa kita ngasih tahu nih feminisme yang sebenarnya yang bagus tuh yang kayak gimana gitu loh. Makasih. Oke, thank you so much untuk Kak Reva. Mungkin mau dimulai dari siapa dulu nih? Dari kalau tadi Kak Tania yang memulai mungkin dari Kak Michelle kali ya. Yang memulai untuk menjawab ya. Oke, thank you Kak Reva.
Buat pertanyaannya, ini juga sesuatu yang aku pertanyakan terus ya, menurutku, karena pastinya ketika kita ketemu di konteks yang berbeda, jawabannya akan berbeda juga. Dan tapi kalau aku boleh uh, referensi juga dari bukunya Bell Hooks yang satu lagi ada Feminism is for Everybody. Jadi itu dulu yang mungkin bisa kita um, tanamin dulu ya di diri kita, kalau feminisme itu sebenarnya bukan cuma menguntungkan perempuan aja, tapi sebenarnya juga for the sake of laki-laki juga loh, kesehatan mereka. Kan kayak mungkin dari dulu yang internalize banget di laki-laki, correct me if I'm wrong, kayak laki-laki nggak boleh nangis, laki-laki harus jadi provider. Itu kan juga sebenarnya doktrin-doktrin patriarki yang terus ditanamkan ke laki-laki, yang sebenarnya juga in the long run bikin mereka capek juga gitu, akan burn out juga. Nah, jadi dari menyadari sebenarnya feminism ini bukan eksklusif untuk perempuan aja, tapi buat semuanya, itu kita akan lebih apa ya, benar-benar berpikir kayak gimana cara deliver ini ke bukan cuma perempuan, tapi benar-benar ke, mungkin kita bisa mulai dari orang-orang terdekat kita dulu kali ya, maksudnya itu. Dan aku paham banget juga ketika mendengar istilah feminism, orang tuh langsung kayak idealis banget atau apa, it's not how the world works gitu loh. Dan jadinya membuat aku kayak let's not focus on the istilah. Jadi yang sering kali aku lihat juga, banyak perempuan sebenarnya, mungkin konteksnya di Jakarta ya, kalau aku lihat sebenarnya juga udah menerapkan feminisme di kehidupan mereka tanpa mereka mungkin tahu kalau itu mereka lagi mempraktikkan aksi feminisme. Mungkin yang sering aku temui itu ya. Contoh kayak perempuan yang mulai mau mandiri aja, kemana-mana mau sendiri. Kemudian lagi mungkin cara mereka memilih pasangan udah nggak lagi berbasis dengan hal-hal yang dulu didoktrin ke perempuan, kalau memilih pasangan tuh yang harus yang kayak gimana, yang sebenarnya patriarkis banget gitu. Mungkin kalau dari aku itu, Kak Reva. Thank you. Oke, thank you Kak Michelle. Mungkin saat ini uh, bisa dari Mbak Tania. Kalau secara garis umumnya, aku sangat setuju sih dengan apa yang di-share sama Kak Michelle gitu ya. Mungkin secara umum, kalau dari pengalaman pribadiku gitu ya, itu benar ada banyak orang yang punya persepsi salah terkait feminisme gitu. Mungkin karena kita udah terbiasa ngelihat informasi sepotong-sepotong, apalagi kayak di Twitter gitu misalkan. No hate on Twitter, tapi kayak ya maksudnya sering kan ada orang kayak bikin thread atau misalkan bikin apa terkait isu-isu feminisme atau misalnya dilabelinnya sebagai feminisme. Tapi itu sebetulnya sangat amat salah kaprah terkait apa yang dimaksud dengan feminisme. Jadi mungkin kalau untuk mengawali, aku setuju banget sama Kak Michelle, lebih ke membuka percakapan yang tidak charge gitu, tidak emotionally charge dengan mungkin orang-orang di sekitar, kayak misalkan nanya, oh emang menurut kamu feminisme itu apa gitu, karena kemungkinan besar itu ada salah paham gitu, ada mispersepsi gitu. Ada banyak orang yang merasa feminisme itu sinonim dengan ya benci laki-laki gitu in general, atau kayak ya basically kayak man hating atau apa. Bahkan sebetulnya kalau misalkan dibahas ya feminisme itu kan suatu ya gerakan yang ingin adanya equity gitu, atau misalkan mengemansipasi perempuan dan bukan bermaksud untuk membenci laki-laki ataupun jadi kayak ada kompetisi atau semacamnya, atau jadi gender ini lebih bagus dibanding gender itu, kan nggak ada sama sekali soal itu kan. Itu lebih kayak ingin mengadres kayak histori dari kenapa gerakan ini ada in the first place. Terus juga nih di kolom komentar nih udah dijabarkan juga ya sama Kak Vio di sini. Tanya di media banyak feminisme yang melenceng dan bikin standar aneh-aneh. Itu aku setuju, kayak juga bisa
diawali dengan ngedisentangle soal paham-paham kolot aja. Pada umumnya kan mungkin banyak orang yang masih memahami oh laki-laki harus jadi provider dan lain sebagainya, atau kayak perempuan harus kayak gini, harus kayak gitu. Kan mungkin ada stereotipe gender yang di-amplify gitu sama konten-konten di sosmed gitu, atau diambil sepenggal-sepenggal suatu, ya misalkan kayak mungkin kalau yang kita tahu kan kayak di TikTok mungkin ada kayak orang yang mengatasnamakan oh ya ini adalah representasi dari feminisme, terus mungkin itu a not very good moment buat mereka, terus habis itu disebar klipnya kayak kesana itu menggambarkan satu gerakan ini gitu. Mungkin bisa diawali dari situ juga, dan juga tadi yang aku suka juga poin soal keterbukaan emosional gitu kan. Karena kan di sistem patriarki yang aku pahami itu banyak emosi-emosi negatif gitu. Maaf, maksudnya kayak banyak emosi yang dirasakan itu yang kalau misalnya itu dirasakan oleh laki-laki itu tidak divalidasi kecuali itu adalah suatu ekspresi amarah misalkan. Ya mesti di banyak budaya gitu ya, termasuk budaya kolektif gitu kayak Indonesia. Aku nggak mau menyamaratakan, tapi secara umum di budaya-budaya mungkin yang lebih kolektif, mungkin bagi laki-laki itu yang diboleh diterima tuh ekspresi amarah misalkan. Bahkan sebenarnya ada banyak gradasi dari emosi yang ya kayak sedih misalkan, atau merasa vulnerable dan sebagainya, yang sebetulnya itu ya nggak apa-apa gitu untuk dirasakan dan untuk di-share, mau itu sesama misalkan laki-laki ke laki-laki, ataupun misalkan kita secara komunitas itu lebih terbuka secara perasaan dan lain sebagainya. Itu banyak yang kemudian diredam karena ada sistem-sistem patriarkis tadi gitu yang udah mengassign gender roles tertentu dan ekspresi emosi tertentu yang kemudian nggak boleh diekspresikan atau dieksternalisasi gitu. Mungkin kalau dari aku itu sih. Oke, jadi ya sebetulnya beberapa kesalahpahaman mengenai feminisme itu ya diakibatkan oleh hal-hal yang informasi-informasi yang sebetulnya tuh sepotong dan dari diri kita sendiri mungkin terlalu eh, kurang dalam research ya, dan juga mempelajari lebih mendalam berkaitan dengan feminisme itu yang terkadang em, menyebabkan salah paham gitu. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya kah, atau mungkin ada yang ingin berdiskusi kembali dengan Kak Michelle dan juga Kak Tania di sini. Hmm. Oke, di sini sudah ada dari Kak Fania Charlene. Dipersilakan Kak untuk bisa on mic. Oke, aku on mic aja ya soalnya kayaknya agak nggak stabil jaringannya. Kedengeran Oke, kah suaraku Kak Fadel? Kedengeran ya? Oke. kedengeran. Ya, thank you Kak Fadel. Halo Kak Michelle dan Kak Sania, terima kasih sudah menjadi partner membaca chapter 7 hari ini. Jujur sangat membantu sekali untuk aku kembali menelaah tulisan Bell Hooks Teaching to Transgress ini gitu. Tadi mungkin kepantik ya sama pertanyaannya Kak Michelle di akhir slide-nya itu gitu. Jadi pas tadi bahas tentang apa namanya sisterhood gitu, aku keinget aku pernah ngeriset tentang sisterhood di queer communities gitu, tentang violence yang mereka experience sama kaitannya di religious community gitu. Nah, aku tuh melihat bahwa apa namanya, kalau yang terjadi di konteks Indonesia sekarang ini, khususnya di queer community, sisterhood itu menjadi sisterhood. Jadi hanya untuk cis female, tidak inklusif bagi teman-teman trans woman atau transpuan gitu. Sesimpel gini deh, kalau misalkan Bell Hooks mencoba untuk mengkritik apa namanya persaingan antara perempuan kulit berwarna dan kulit putih gitu ya. Kalau aku coba untuk melihat di sini di Indonesia tuh terjadi loh sisterhood yang timpang antara perempuan cis female dan perempuan transpuan. Contoh misalkan ada transpuan yang dia cantik gitu ya. Coba respon kita sebagai aku nggak tahu ya, tapi aku menganggap Kak Michelle dan Kak Sania ini cis female gitu. Aku cis female juga. Pasti kita responnya, ih cantik banget, gua aja kalah. Gua yang perempuan tulen kalah cantik.
Sering nggak denger kayak gitu gitu? Ya ampun tuh make upnya luar biasa banget ya sampai nggak kelihatan dia transpuan. Emang transpuan harus kelihatan seperti transpuan ya? Gitu dan itu ternyata menimbulkan kekerasan sendiri dalam queer communities gitu dan aku meneliti bahwa ternyata kekerasan yang dialami ketika kita bilang sisterhood itu sebenarnya jargon feminisme modern yang kalau di Indonesia dia mengeksklud teman-teman transpuan gitu dan aku pernah nulis juga waktu itu tentang judulnya adalah Feminisme Indonesia Sisterhood atau Sisterhood. Kebetulan juga pakai bell hooks gitu. Kalau bell hooks mengajarkan kita untuk aware gitu ya, melihat feminis nggak cuman Business. Kembali lagi, it's business. Ah, Kemana? iya, melihat feminisme nggak cuman satu aspek gitu ya, tapi ada banyak suara yang terpinggirkan yang coba untuk diperdengarkan ulang gitu. Dan aku pikir mungkin ini bukan pertanyaan gitu ya, tapi aku pikir di tulisannya Bell Hooks, aku nggak tahu ya di bukuku halaman di iBook aku halaman 126 kunci utamanya itu adalah aku bacain ulang, aku kutip Bell Hooks, a common response was that this relationship had two important factors, honest confrontation and dialogue about race and reciprocal interaction. Aku pikir di konfrontasi honestnya ini sama reciprocal interactionnya yang menjadi penting kalau kita bicara tentang sisterhood yang melibatkan kelompok-kelompok marginal termasuk teman-teman queer. Itu sih. Thank you. Kak Fadel, mic-nya Iya. maaf. Oke, thank you Kak Fani ya untuk insight-nya yang sangat menarik ya. Mungkin dari Kak Michelle ataupun dari Kak Sania ingin mencoba menanggapi terkait hal yang sudah disampaikan Kak Fani. Mungkin aku juga pernah lihat sih Kak Fania di mungkin salah satu konten TikTok atau Instagram gitu dari salah satu influencer transpuan yang lumayan terkenal ya. Ada komen-komen seperti selain komentar kayak ini mah tetap laki-laki ya, komentar hateful ya. Kamu sampai kapanpun gak akan pernah jadi perempuan. Tapi in a way kalau tadi ya yang dibungkus dengan seakan-akan komplimen kayak ya ampun cara duduknya anggun banget, aku aja yang perempuan nggak seanggun itu. Aku pernah lihat komen seperti itu kayak in a way juga sebenarnya sama degradingnya sih, cuman kemasannya aja yang kayak lebih cakep gitu. Paling itu sih yang aku pernah lihat langsung. Mungkin kalau aku boleh nanggepin juga tadi, menurutku itu kayak persepsi yang sangat empatik ya dari tadi Kak siapa ya tadi? Kak Fania bukan ya? Betul Kak, Ya, Kak Fani. menurutku itu kayak itu adalah persepsi yang sangat empatik yang langsung bisa kayak ngelihat kalau ini sebenarnya mirip yang kayak Hooks bahas juga ya, kayak kadang kita melihat anekdot terus kita terbiasa melihat itu menjadi di posisi kita, kayak kalau misalnya di posisi kita misalnya dipuji seperti itu kita akan flattered. Misalkan kayak tadi kayak aku lahir perempuan, saat ini perempuan juga gitu, mengidentifikasi diriku sendiri, ya mungkin aku berangkat dari situ gitu, makanya mungkin ada komentar semacam tadi ya kayak oh cantik banget ya buat misalkan buat transpuan dan lain sebagainya. Tapi kan kembali lagi itu tidak speak untuk pengalaman seseorang yang bukan cishet mungkin ya bahasanya, cemil ya guys. Correct me if I'm wrong kalau aku ada salah menggunakan istilah apapun. Nah ya, itu kan tidak kemudian menjadikan itu pengalaman orang tersebut gitu, tapi karena kita terbiasa melihat segala hal dari perspektif kita, atau perspektif gender kita, atau perspektif pengalaman kita, jadi that tends to happen gitu, yang sebetulnya menurutku nggak necessarily buruk juga, karena kan dengan adanya itu diangkat, jadi kita jadi lebih paham kan, oh ternyata
itu perasaan yang dielicit ketika kita menyatakan hal seperti ini atau berkomentar seperti ini, malah jadi ada dialog yang mungkin diawali dari perasaan tidak nyaman. Menurutku kayak hal-hal seperti itu walaupun tidak ideal ya, tapi itu membuka suatu hal untuk jadi ada pemahaman baru gitu. Mungkin kalau di reframe kayak gitu, jadi ada hal yang bisa diambil gitu. Walaupun aku tidak, maksudnya aku tidak membenarkan ya komentar-komentar yang mungkin nggak berangkat dari a place of empathy gitu. Tapi ya itu misplace aja kan sebenarnya empatinya. Oke. Eh, mungkin dari Kak Fania ingin mencoba menanggapi kembali atau cukup? Oke, jawab dari Kak Fania sudah cukup ya. Mungkin dari teman-teman di sini masih ada yang ingin mencoba untuk berdiskusi lagi atau mencoba bertanya tentang sesuatu. Kalau Halo, nggak ada, halo, aku halo. oh udah. Aku mau sedikit berkomentar karena tadi terinspirasi dari apa yang disampaikan sama Fania. Nggak apa-apa kan ini aku ngomong ya? Oh, Fania aja Dengar dulu nggak? deh, dia menanggapi dulu aja nanti Enggak, aku. enggak. Silakan tanggapin, baru aku tanggapin lagi. Oh iya, oke. Teman-teman, saya Gina dari Bersuasembada. Tadi yang disampaikan sama Fania sama diskusi eh, sama Sania dan Michelle juga menarik ya. Menurut aku, kadang yang menurut aku tantangan yang sangat besar itu ketika kita ingin berdialog dan bertemu di era sekarang itu tuh kayaknya ada banyak banget echo chambers ya, yang mereka semua tuh punya dikelilingi oleh orang-orang yang punya pemahaman yang sama, yang kadang tuh mereka uh, ignorant, tapi belum tentu ignorant itu sesuatu yang voluntarily gitu. Kadang itu sesuatu yang memang terinfluence dari exposure mereka, terus mereka dikelilingi orang-orang seperti apa. Dan kadang tuh kalau di Indonesia sendiri, ini aku kalau dari perspektif aku ya dari sudut pandang aku lihat awareness soal apa namanya LGBT rights itu kan masih sangat rendah ya, dan itu kadang tuh untuk kita mau menggeser awareness orang, itu tuh perlu ada langkah-langkah strategis yang lebih apa ya, lebih penuh dengan kesabaran dan apa namanya, eh, agar bisa membuka dialog gitu. Bukan berarti kita eh, apa namanya, apa ya, istilahnya kadang tuh kita tuh terlalu, misalnya kita punya keyakinan karena kita misalnya orang-orang yang udah enlightened, yang udah ke-expose tentang pentingnya eh, human rights untuk siapapun itu, entah dia LGBT atau entah dia perempuan dan lain sebagainya. Kadang tuh kita nggak sadar kalau ada gap exposure itu di banyak orang, dan perlu ada apa ya? Kalau orang yang pemahaman mereka tentang dunia tuh langsung di verdict itu adalah buruk, itu tuh susah banget untuk membuka dialog gitu. Nah, kadang tuh ya tadi yang dibilang sama Sania itu, kadang komentar-komentar yang keluar kayak gitu bukan berarti mereka itu otomatis eh, niatnya tuh buruk gitu. Kadang tuh karena entah mereka ignorant atau mereka emang beneran nggak tahu gitu. Itu perlu ada orang-orang yang kayak ngasih tahu tapi nggak langsung menganggap itu hal yang buruk gitu. Gimana ya kesannya? Ya kayak ya di politik juga gitu nggak sih? Kadang kalau kamu lihat ada orang lagi berantem di internet, mereka punya keyakinan yang berbeda tuh nggak, dialog itu nggak terjadi sebenarnya. Mereka hanya ngomongin apa yang mereka omongin di awal, tapi nggak pernah terjadi dialognya, nggak masuk ya, karena mereka ngomonginnya penuh dengan kebencian dan saling ngejudge pendapat masing-masing gitu. Dan itu kayaknya tantangan yang sangat susah sih di era sekarang itu karena echo chambers itu. Jadi eh, ya intinya aku mau menambahkan sudut pandang itu sih. Mungkin bisa langsung dilempar ke Fania. Kenapa aku yang dilempar? Sini aku Maksudnya balik balik lagi menanggapi.
Oh, mungkin Kak Intinya Michelle sama Kak Fania ya. dulu kali ya, Kak Fadel. Oh, boleh. Oke, boleh. Mungkin dari Kak Michelle ataupun dari Kak Fania ingin coba menanggapi terlebih dahulu sebelum kita beralih ke Kak Fania lagi. Mungkin aku nambahin sedikit aja kali ya dari yang di-share sama Ginani. Menurutku um, itu spot on sih, kayak aku nggak tahu apakah memang natur kita secara umum kayak begitu dari dulu atau ini di-amplify sama lagi sosmed gitu ya. Karena kan echo chamber ini tuh memang, kalau apalagi kayak kalau aku lihat Twitter gitu ya, algoritmanya dan lain sebagainya, karena aku ngerasa kok isu-isu yang diangkat tuh kayak sangat sangat berpihak gitu loh ke suatu suatu ide atau misalnya suatu apapun lah, maksudnya nggak, bahasannya nggak, bahkan nggak harus, maksudnya nggak harus feminisme gitu, terkait gerakan feminis, tapi terkait apapun tuh sangat amat direktif dan sangat amat, oh ini yang benar, jadi kayak memang kemudian susah gitu untuk kita bisa kayak berpikir kritis juga gitu, atau kayak melihat sebenarnya ini konteksnya apa sih, kenapa orang-orang ribut soal ini, atau kayak kenapa ini jadi ada heated arguments, atau kenapa jadi semua orang kok menyetujui ide ini atau tidak menyetujui ide ini. Menurutku itu juga jadi suatu tantangan sih, tapi kan itu Twitter ya. Maksudnya kalau kayaknya kalau di kehidupan nyata gitu, atau kayak kalau kita ngobrol sama temen atau kayak keluarga, atau misalkan ya mungkin membahas hal-hal kayak gini, aku sih melihatnya, at least pengalaman gue ya, kembali lagi ini anekdotku, kayak aku tidak begitu menemui itu sih. Jadi aku rasa Mmm, itu, mmm, ya sebenarnya aku juga nggak tahu itu, jadi maksudnya apakah tadi balik lagi di-amplify sama, algoritma dari sosmed tertentu atau memang seperti itu di kenyataannya. Tapi memang aku setuju ada tendensi-tendensi kayak gitu kalau misalkan membahas suatu gerakan yang sedikit kontroversial, atau misalkan isu-isu yang nggak ada jawaban benar salahnya gitu sebenarnya. Itu jadi tantangan tersendiri sih, tapi memang tetap harus gimana caranya ya, ya kita tetap membuka ruang untuk ya tadi memahami gitu. Karena ya biasanya orang-orang yang pada akhirnya jatuh ke echo chamber ini, kalau aku lihat ya, aku bisa jadi salah, tapi ini observasiku dan analisisku aja. Aku melihat orang-orang yang pada akhirnya masuk ke echo chambers ini, memang mungkin mereka punya kerentanan gitu. Kayak mungkin mereka punya paham-paham tertentu yang mungkin mereka sulit gitu untuk mengartikulasikannya. Terus kemudian mereka membaca mungkin teks bacaan, atau misalkan denger YouTube, podcast, atau apa, yang kemudian memvalidasi pandangan-pandangan tersebut, dan kemudian tidak berdialog gitu dengan seseorang yang punya pandangan berbeda. Jadi kayak jadi rabbit hole gitu. Jadi makin intens dan makin, oh ya, jadi dia maunya ngedenger hal-hal itu lagi. Apalagi kan kalau pakai algoritma sosmed juga, konten yang sering kita konsumsi kan akhirnya muncul terus kan. Jadi itu juga ya mengamplify si echo chambers ini menurut aku. Ya. Oke, mungkin dari Kak Michelle, ingin menambahkan atau kita kembali lagi ke Kak Fania? Hmm, mungkin kalau dari aku, ya kalau dari pengalaman ngelihat banyaknya komentar-komentar kayak gitu yang mungkin nggak empati ya sama orangnya, tapi lebih ke gimana caranya mengemukakan pendapat dia yang dianggap paling benar, padahal sebenarnya nggak ada mutlak 100% benar kan. Yang aku lihat juga em, kayaknya in a way mungkin ini juga aku bisa salah, mereka punya pandangan yang cenderung lebih fundamentalis, yang benar-benar mengakar banget, kayak apa yang kalau dia udah percaya ini udah pasti
benar dan bisa diterapkan di semua konteks ya. Dan ya balik lagi, fundamentasi kan biasanya dari gak ada ruang untuk bisa critical thinking, entah nggak terekspos dengan itu atau ya emang nggak pernah dipelajari aja gitu. Kalau tadi dari contoh Kak Sania, mungkin kalau orang yang masih mau at least mencari podcast, walaupun mungkin at that time podcast dia tuh masih yang di algoritma yang itu aja, tapi kayak ada effort lah untuk kayak mencari tahu ya. Tapi kalau yang nggak ada sama sekali upaya untuk cari tahu kebenaran di luar yang apa dia selama ini percaya, itu memang sulit sih. Dan sampai sekarang pun aku nggak tahu jawabannya gimana cara membuka dialog dengan yang seperti itu ya. Mungkin itu aja. Oke, mungkin dari Kak Fania tadi ingin coba kembali untuk menanggapi. Oke, makasih Mas Fadel. Eh, aku bertanya ini sebenarnya karena punya kegelisahan yang mau aku bagikan dengan Kak Michelle dan Kak Sania dan juga teman-teman semua di sini gitu. Kalau aku melihat gimana ya? Gimana? Sebentar, aku mikir loh gimana caranya mengartikulasikannya. Kalau aku mencoba mengkontekstualisasikan balik lagi tadi ya ke dalam queer community gitu. Ada yang cis female, yang perempuan dari lahir dan merasa dirinya perempuan gitu sampai detik ini. Dan ada juga transpuan gitu yang terlahir sebagai seksnya itu dia sebagai male. Terus habis itu dia merasa dirinya as a woman gitu. Nah, aku tuh punya kegelisahan begini. Jadi aku mendampingi teman-teman transpuan begitu untuk mengadakan apa ya namanya, Smart Trans School gitu namanya. Jadi itu kayak sekolah buat teman-teman trans gitu. Nah ini udah jalan 2 kali, 2 tahun begitu ya. Nanti di tahun ketiga kita ada lagi. Tapi aku punya kegelisahan bahwa aku akan merebut ruang mereka untuk berbicara. Karena aku bukan representasi dari trans begitu. Nah, tapi dari merekanya sendiri tidak berani juga untuk speak up. Jadi kalau aku melihat ada pola servant-serve-nya di sini gitu. Mereka memposisikan diri, menginternalize bahwa diri mereka hanyalah pelengkap perempuan di dunia ini gitu. Nah, dari yang tadi aku teman-teman Kak Michelle sama Kak Sania jelasin bahwa Bell Hooks mencoba untuk melihat sisterhood apa namanya perempuan kulit berwarna dan perempuan kulit putih. Terus di akhir di penutupnya dia bilang bahwa butuh untuk apa namanya engage in open critical dialogue with one another where we can debate and discuss without fear or emotional collapse. When we created this woman space where we can value difference and complexity, sisterhood based on political solidarity will emerge. Nah, menurut aku kayak di bab ini ya, entah aku ke-skip atau apa, tapi bell hooks itu nggak menunjukkan gimana caranya yang tadinya servant serve, lalu mereka bisa bergandengan tangan gitu. Apakah sudah bergandengan tangan atau belum, kita juga nggak tahu gitu. Tapi aku mau bertanya sih bukan tips ya, kalau tips terlalu simplifikasi. Tapi apa yang terjadi kalau di kasusnya bell hooks itu kan rasial ya, jadi apa kulit hitam kulit kulit putih gitu. Nah dalam kasusnya teman-teman queer, transpuan dan teman-teman cis female, apa yang terjadi? Padahal kami nih para teman-teman aktivis yang yang cis female gitu ya, aktivis feminis yang cis female sudah memberikan ruang dengan sedemikian rupa, bahkan kami rela untuk ini kami apa namanya kalian yang tampil materinya kami yang buatin gitu, tapi mereka sama sekali nggak mau gitu. Jadi aku melihat kayak apakah trauma juga berpengaruh ya dalam sebuah sisterhood itu gitu. Apakah trauma itu juga disinggung atau dibahas ya oleh kalau kalau tadi kan ngebahasnya banyak tentang anger, kemarahan dan lain-lain ya bahas, tapi how to
apa ya, resolve the trauma sehingga kita bisa bergandengan tangan. Kalau pakai teorinya Anthony Giddens gitu, kita bisa apa ya, free floating gitu, ada kesetaraan antara dua orang yang bergandengan tangan, tidak ada relasi kuasanya gitu. Nah, menurut Kak Michelle sama Kak Sania nih, kita harus apa nih di ruang-ruang diskusi yang diverse, apa namanya, identitas gendernya gitu. Mungkin sekarang aku ngangkatnya identitas gender gitu. Mungkin teman-teman juga punya eh, punya apa stratifikasi sosial kelas-kelas yang lain gitu, agama kah, atau mungkin generasi bisa juga gitu. Sekarang kita nggak bisa sisterhood nenek-nenek gitu, atau dosen-dosen atau ibu-ibu dengan anak-anak muda gitu kan. Gap gap generation juga berpengaruh. Itu sih aku mau nambahin. Thank you. Oke, thank you Kak Fania. Mungkin kita di sini akan beralih ke kolom komentar karena di sini cukup banyak banget nih untuk beberapa pertanyaan ya yang sudah masuk juga. Di sini ada juga dari Kak Reva Dinata. Eh, tapi jadi bingung juga deh ya, bagaimana cara untuk shifting paradigm untuk orang-orang yang punya kuasa lebih dalam status quo. Seperti contohnya tadi, cisgender people, heterosexual, pria dan white man, dan juga semua yang punya dominasi dalam lingkup sosial, karena kan mereka-mereka yang diuntungkan dalam society ini jadi untuk apa mau mendengarkan dan merubah pandangan eh, dari si oppressed yang akan mendisrupt aktivitas mereka. Mungkin dari Kak Michelle atau dari Kak Sana yang mencoba menanggapi terlebih dahulu. Aku dulu mungkin boleh. Ini pertanyaan berat banget ya. Kayaknya nggak mungkin bisa aku jawab ya semuanya, tapi karena maksudnya kayak kita ya kalau bahas sistem kayak gini-gini kan sebenarnya nggak ada jawaban yang bisa merepresentasi semuanya ya, karena ini sangat kompleks gitu. Tapi mungkin sebentar, aku balik lagi ke kolom komentar karena hilang. Bentar. Tadi ada yang menarik. Kok hilang ya kolom komentarnya? Sebentar. Tapi intinya gini ya. Ya, jadi pada intinya pertanyaannya adalah terus untuk apa kayak kalau orang-orang yang sudah punya power itu semua mereka mau berubah gitu ya. Kalau dari pandanganku emang kita nggak mungkin bisa, maksudnya ini gerakan apapun ya, tidak hanya gerakan feminisme tapi gerakan sosial politik pada umumnya, memang menurutku tidak mungkin bisa mengubah pandangan semua orang ataupun merangkul semua orang karena itu too much too much of work, dan kayak itu tidak mungkin secara pragmatis juga dilakukan karena terlalu kompleks, terlalu banyak isu yang bisa yang terlalu banyak isu yang saling overlap dengan satu sama lain, dan terlalu banyak hal yang kemudian perlu diadres gitu. Ini aku specifically bahas yang soal tadi yang orang-orang yang mungkin sudah nyaman dengan privilege gender ya dan lain sebagainya. Namun menurutku itu bukan berarti kayak terus menyerah gitu, karena bukan berarti itu mayoritas orang. Kalau aku melihatnya banyak juga orang yang mau membuka dialog tersebut gitu. Dan banyak orang juga yang tertarik gitu untuk kayak mungkin mereka secara tadi ya secara uniform atau secara dari sananya mereka diuntungkan gitu oleh sistem yang kita punya sekarang. Tapi orang-orang seperti ini bukan berarti kayak mereka secara default itu tidak mau tahu gitu. Kalau aku melihatnya banyak yang sebetulnya mau tahu dan mau diikut sertakan dalam diskusi seperti ini. Tapi hanya saja kembali lagi kalau aku meminjam kata-katanya Bell Hooks ya, kita harus membuka ruang yang memang nyaman gitu untuk mengadres hal-hal yang tidak nyaman ini. Aku tahu itu terkesan kayak berkebalikan dengan satu sama lain, tapi memang diawali dari situ gitu. Terus juga tadi yang dibahas Kak Fania itu menurutku menarik ya. Kayak kalau secara konkret ya, secara apa yang bisa kita lakukan sekarang itu mungkin memang tadi. Jadi kayak si sisterhood ini ya mungkin kalau aku
aku lihat dari fenomena sekarang ya, yang mungkin sangat amat terlihat jelas itu, kayak misalnya kalian mungkin pernah dengar girl boss gitu, fenomena girl boss, di mana kayak itu seolah kayak merangkul semua perempuan gitu, atau semua perempuan merasa teremansipasi karena menempati jabatan tertentu dan lain sebagainya, dan berpendidikan dan lain sebagainya. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Balik lagi masih banyak faktor yang kemudian menghambat banyak perempuan untuk bisa ya relate gitu dengan gerakan-gerakan semacam seperti itu. Dan itu juga jadi sering maksudnya ke-translate atau kelihatan gitu di pragmatically. Jadi ya mungkin ketika gerakan-gerakan semacam ini atau upaya-upaya semacam ini berusaha merangkul, itu jadi misplaced lagi gitu. Kayak misalnya tadi ketika semoga aku nggak salah memahami ini ya, jadi kalau aku salah memahami ini boleh nanti disanggah aja gitu. Tapi kalau dari yang kupahami tadi misalkan, ada teman-teman yang berusaha kemudian mengemansipasi, teman-teman transpuan dan lain sebagainya, tapi jadinya, tetap, pemahamannya itu diambil dari hal-hal yang lebih normatif gitu, atau hal-hal yang lebih, disetujui gitu sama orang pada umumnya, karena mungkin ada hal-hal yang kita nggak nyaman atau nggak terbiasa ketika kita mendengarkan langsung dari orang yang punya lived experience tersebut gitu. Jadi, aku tidak punya jawaban yang komplit atau gimana, cuman kalau dari pengalaman pribadi, ada mulai membiasakan diri kita untuk nyaman mendengar hal-hal yang tidak biasa kita rasa itu ideal gitu. Atau kayak misalkan dari orang-orang yang otherwise, dilupakan atau misalkan tidak biasa diberikan panggung atau termarginalisasi gitu. Karena kan ya balik lagi ya kayak, the curse of seseorang yang tadi mungkin merasa lebih tahu atau merasa lebih berpendidikan dan lain sebagainya, ngerasa harus kita yang menjelaskan semua atau kita melihatnya dari sisi ideal seperti ini. Tapi sebenarnya bisa jadi ideal itu ya nggak ideal gitu. Itu bisa jadi bukan ideal yang sebagaimana dibayangkan oleh orang-orang yang kita ambil panggungnya ini gitu. Jadi kalau dari pengalamanku pribadi, ya biasanya aku membiasakan apalagi kayak, di pekerjaanku gitu ya, karena aku adalah praktisi gitu di bidang kesehatan mental, biasanya aku membiarkan, ya partisipan gitu, aku ngomongnya lebih, menjelaskan situasi mereka gitu, situasi mereka yang kemudian berdampak ke lived experience mereka sendiri, sebagai orang yang mungkin otherwise tidak akan disetujui gitu pandangannya. Karena ada keterbatasan tertentu, misalnya keterbatasan sosial ekonomi, keterbatasan, mental, keterbatasan fisik dan lain sebagainya. Mungkin itu jawaban yang bisa aku berikan, dan ya mungkin tidak oke juga ya, karena tidak bisa menjawab semua aspeknya, tapi dari penghayatanku pribadi seperti itu. Oke, mungkin dari Kak Michelle ingin mencoba menanggapi juga atau kita beralih ke oke? Mungkin dikit aja Kak Fanda, kalau dari aku, balik lagi merubah atau changing, kayak shifting paradigm orang dari yang semula pemahamannya apa menjadi sesuatu yang kita harapkan itu sulit dan mungkin nyaris impossible ya. Kecuali individu ini punya satu kesadaran, consciousness untuk at least mencari tahu dulu, kayak dan kayak berusaha untuk apa ya, ngelihat sesuatu yang mungkin nggak sesuai sama belief yang selama ini dianut tuh bukan berarti salah, tapi it's the way emang society progressing aja gitu. Dan kalau misalnya tadi contohnya cisgender people, heterosexual, pria, white pula, kan sebenarnya kalau dari Bell sendiri kayak emang itu yang jadi apa ya, kayak bukan bukan musuh utama ya, tapi lebih kayak sistem yang in a way di-create untuk menguntungkan segelintir orang aja gitu. Dan ketika mungkin ada satu atau dua yang nggak terkategori di dalam sini, let's say misalnya yang kita nggak touch di sini, capitalism ya, kalau at least kayak dia mau mulai realize aja sebenarnya sistem yang kayak mengexclude queer itu juga works dan benefit
capitalism itself gitu. Selalu akan ada orang-orang yang emang harus marginalize gitu di dalam sebuah sistem ini. Dan ketika mungkin mau mulai menyadari dan punya consciousness akan itu, kalau aku sendiri ya prosesnya untuk sampai mencari tahu kayaknya berawal juga dari situ sih, kayak apa ya sebenarnya yang terjadi gitu loh di dunia ini, kenapa ada kaum marginalized ini, kenapa ya queer, kemudian mungkin indigenous people gitu, enggak terbatas di salah satu aja kan sebenarnya. Oh kemudian let's say Palestine, kenapa what's happening sebenarnya between them, kayak itu juga satu buah yang istilahnya ya dihasilkan dari sistem di dunia ini yang dikreat untuk menguntungkan segelintir orang aja gitu. Dan kalau mungkin aku mungkin rekomen buku yang mengubah paradigm aku tentang gender ya. Aku baca Judith Butler, judulnya Gender Trouble. Dari situ aku dapat realization kalau sebenarnya anyone can be queer. Ya nggak ada apa ya, nggak ada satu orang pun yang sebenarnya nggak terlepas dari kemungkinan itu, karena selama ini dikotomi gender yang ada kan buatan juga ya, dibuat dikonstruksi sama manusia. Dan ketika kita realize itu, let's say emang ada yang pernah meneliti semua tubuh manusia yang ada di dunia ini, kan nggak ada juga. Dan the way our body develop, ya kalau mau ngomong gender itu dari hormonal atau dari kromosom, ya kita nggak pernah tahu exactly gitu loh gimana orang itu bisa grow and develop sampai sekarang, yang mengakibatkan sekarang itu mereka terkategori queer gitu loh, kalau menurutku sih. Thank you. Oke, thank you so much untuk Kak Michelle. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Di sini ada dari Kak Diko Dika. Sorry, mau tanya dong. Semisal kalian menjadi orang tua dan memiliki anak, kemudian anak kalian sejak usia SD ataupun usia dini memiliki kecenderungan ke arah lintas gender. Hal apa yang sebaiknya dilakukan? Karena ini terdapat red case-nya juga sebetulnya. Sorry Kak, tadi pertanyaannya kalau punya anak yang berkemungkinan untuk lintas gender gitu ya? Iya Kak. Jadi semisal memiliki anak dan memiliki kecenderungan ke arah lintas gender, so what should we do gitu? Boleh Kak ini dilempar ke teman-teman audiens, soalnya as per now aku kepikiran child free lagi. Oke, lebih ada di sini teman-teman yang ingin coba. Oke, di sini ada Kavania nih. Boleh Aku Kak, langsung masuk jawab aja. sih, tapi aku mau jawab. Boleh dong Kak Fania. Aduh, ya ini kalau ini menarik banget ya karena berdasarkan penelitian dan juga diskusi sama teman-teman queer, terus ngelihat, nggak tahu nih mungkin ditambahin nama Kasania juga ya nanti ya. Tapi memang kalau misalkan teman-teman queer itu mereka itu sudah mulai menyadari kalau identitas gendernya berbeda, untuk teman-teman trans men, transpuan gitu ya, itu umur 4-5 tahun. Mereka tuh udah tahu kalau mereka tuh bukan perempuan, mereka udah tahu kalau mereka tuh bukan laki-laki. Nah, terkait dengan sexual orientation itu baru kemudian, kalau misalkan kita inget deh, pas masa kecil, kita tuh suka dipangku atau digendong sama om, tante, atau siapa gitu, itu tuh sebenarnya udah preferensi seksual kita gitu. Jadi itu sebenarnya
naturali aja gitu. Nah, persoalannya kan kita di Indonesia nih, yang mana masyarakatnya masih apa ya, masih sangat heteronormatif gitu kan, sangat hegemonik juga gitu kan, hegemonik patriarki dan heteronormatif. Nah, yang bisa diajarkan adalah apa ya namanya? Jangan apa ya, bukan untuk membatasi mereka mengeksplor diri gitu, tapi pelan-pelan diajarin, tapi kasih tahu juga konsekuensinya. Nggak semua orang itu kayak kamu gitu. Jadi kalau nanti dia merasa berbeda, kita udah jelasin dari awal biar dia nggak merasakan rejection. Kalau misalkan anak itu sudah bisa diajak ngomong, let's say dia udah lebih matang ya secara kognitifnya SMP atau SMA gitu ya, itu bisa diajarin juga strategi tentang coming out gitu. Nggak, coming out is not for everybody kok gitu. Kalau kamu nggak coming out pun tidak apa-apa gitu. Tapi yang pasti yang dibutuhkan sama teman-teman atau anak dengan apa preferensi seksual yang non heteronormatif itu adalah penerimaan dari orang terdekat gitu. Jadi dari instead kita ngajarin dia, kita providing safe space buat dia gitu. Jadi sesimpel misalkan kalau misalkan dia ini laki-laki gitu, tapi dia suka mainan boneka-bonekaan gitu, atau dia suka dandan gitu. Nah, kita jangan cemooh itu di depan umum gitu, atau kalau nggak ada dia pun kita jangan cemooh, misalkan lagi ada sesama orang tua nih sama saudara gitu ya, jangan dicemooh, tapi kita bangun safe space-nya buat dia gitu, karena sebenarnya yang dibutuhkan teman-teman queer at the end of the day adalah acceptance dari keluarga, dari orang tua itu udah paling cukup gitu. Makanya kenapa ini menurut aku ya, kenapa gerakan LGBT di Indonesia itu belum belum sukses ya dikatakan ya. Kalau di luar negeri kita punya PFLAG gitu, punya komunitas di mana parent and family support teman-teman queer gitu. Nah, di Indonesia tuh masih sangat sedikit dan kalau tidak ada safe space dalam family itu akan merenggut akses si anak itu untuk tumbuh berkembang, akses untuk pendidikan. Makanya kalau kita lihat demografinya paling banyak teman-teman trans itu lulusnya SD. Tapi teman-teman yang gay atau lesbian masih bisa mengakses karena mereka stay in the closet. Nah, menjelaskan strategi-strategi itu juga menjadi penting bagi teman-teman LGBT itu. Karena sebenarnya sexuality itu kan gender itu performatif ya kata Butler gitu. Jadi mereka tuh akan terus-menerus mencoba untuk mengeksplor dan mencari tahu apa sih aku, gender apakah aku dengan kesehariannya mereka gitu, dengan doing gender itu gitu kan. Nah, itu sebenarnya nggak salah satu sih, aku tadi ngomong banyak lah ya, tapi semoga bisa disampaikan gitu. Karena memang benar pas SD itu mereka sebenarnya udah menyadari masalahnya, mereka mau ngomong apa enggak, itu yang jadi persoalan. Dan satu lagi, kayak ini udah aku buktikan benar adanya gitu dalam sebuah komunitas, itu udah pasti apa namanya ada 10% yang queer. Jadi kalau di dalam kelas aku ngajar kan, di dalam kelasku itu 40, 4-nya itu pasti ada yang queer. Dan itu udah pasti dimanapun juga persoalannya mereka mau coming out atau enggak tergantung safety ini kan reasonnya gitu. Itu aja sih, thank you. Oke, thank you Kak Fania. Mungkin kita akan beralih ke pertanyaan terakhir ya dari Kak Ginani Utami. Wah, aku jadi ingat temanku ada yang pernah bilang dia nggak mau bilang pronouns dia karena nggak mau terekspos dan merasa lebih aman untuk stay hidden. Padahal dia tinggal di UK, apalagi di Indonesia. Aku jadi bertanya-tanya, apakah juga perlu untuk menjadi sebuah conversation soal rights mereka untuk memilih ingin speak up atau tetap hidden for their safety? Itu Mas Fadel ada jawaban di kolom chat. Oke, untuk
Oke, karena uh, untuk seluruh pertanyaan sudah terjawab semua, dan waktu juga sudah menunjukkan mendekati pukul 10 ya, dan sudah cukup panjang juga untuk diskusi kita. Maybe we can close this conversation and discussions. Thank you so much untuk Kak Michelle, Kak Sania, Kak Fania, dan juga Kak Yoga, dan juga seluruh teman-teman di sini yang sudah turut berdiskusi bersama kita di sini untuk membahas mengenai chapter 7 ya dari Bell Hooks. So that's all for today. Uh, Thank you so much and see you in the next sessions. Thank you, Kak Fadel, Kak Sania. Bye, thank you Michelle, Kak Fadel, teman-teman semua.